pagi. Good morning, everyone. Good morning. Okay. Good morning once again. My name is Dave Aizon. I'm from Victory, Zamboanga. Selamat pagi sekali lagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pastor Dave Aizon dari Victory Zamboanga. I'm so glad to be here with you this morning. Saya sangat bersuka cita bisa berada di tempat ini pagi hari ini. Before I begin, I just want to ask you to open your Bible to Luke chapter 4, verse 18 to 21. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mendorong kita semua untuk membuka Alkitab kita dan buka di ayat Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Can we all stand Mari kita berdiri in respect to the reading of God's word? dan kita mulai pembacaan firman Tuhan. Says here, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. Dikatakan di sini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set the liberty those who are oppressed. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. To proclaim the year of the Lord's favor. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. Sesudah itu ia menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat rumah ibadat, lalu duduk. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. Dan sesudah semua mata orang di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." Lalu ia mulai berkata kepada mereka, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Let's pray. Lord, we thank you for today. Mari kita berdoa, Tuhan kami untuk hari ini. Bless your word this morning. Ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, Open our hearts. bukalah hati Open kami, our mind. bukalah pikiran kami Tuhan, Help us to hear from you. dan kami mau mendengar daripada Engkau In Tuhan. Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Can you give a good smile to the person seated next to you? Berikan senyuman yang terbaik bagi sebelah kiri dan sebelah kanan saudara. Yun. Again, good morning to each and every one of you. Salamat pagi. Sekali lagi selamat pagi untuk semuanya. Salamat pagi. First of all, I just want to honor Pastor Aswan and Kak Sharon. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima Thank kasih you. kepada Pastor Aswan Thank you dan for Ibu Sharon. leading this church, Pastor Aswan. Your hard work and labor to this church, the Bible tells us, is not in vain. Terima kasih atas kepemimpinan dari Pastor Aswan untuk memimpin gereja ini, untuk menuntun gereja jemaat ini kepada Kristus. You know, the first time we had meeting with Pastor Aswan through Zoom, and he asked us to, we asked him, what can we do to serve here in Jakarta, Indonesia? Ketika pertama kali kami melakukan meeting bersama dengan Pastor Aswan, saya bertanya apa yang bisa kami lakukan untuk kami melayani di gereja Every Nation Kelapa Gading. He said, "Bring the fire here." Pastor Aswan menjawab, bawalah api itu ke sini. And we also said, how can we bring the fire? It's only God can do. Dan saya menjawab, bagaimana kita bisa membawa api itu? Sedangkan itu hanya bisa Tuhan yang melakukan. You know what? That's his desire for this church. Dan itulah harapan iman dari Pastor Aswan bagi gereja. Pastor Aswan's desire is for all of us to experience the fire and the passion of God for His lost people. Dari Pastor Aswan mengharapkan setiap kita memiliki api yang membara untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang di luar sana. Can you do me a favor? Apakah bisa kita melakukannya itu? Can we please support Pastor Aswan and Kak Sharon? Apakah bisa bersama-sama kita mendukung Pastor Aswan dan juga Ibu Sharon? Can we give them a round of applause, please? Kita berikan tepuk tangan. Thank you, Pastor Aswan and Kak Sharon, and also for the leaders and volunteers here in the church. Thank you for your labor. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Aswan dan Ibu Sharon dan seluruh tim kepemimpinan yang ada di gereja ini. And also I just want to introduce my team from Victory Zamboanga, Victory Pagadian, and Victory Dipolog. Can I ask them to please stand? Oke, saat ini saya akan memperkenalkan tim saya dari Tendes.
That's our team, and later on we will have some fellowship together. If you want to Yeah. stay, you can meet with them, you can talk to them. Okay, you can take a picture of them because they are famous in our city. Oke, setelah ibadah ini, Bapak Ibu Saudara semua bisa fellowship bersama-sama dengan tim 10 Days kami. Mereka terkenal di Filipina. Again, I bring greetings from Victory Zamboanga. We are all under every nation. We are one family here. Okay. Oke, izinkan saya membagikan salam dari Victory Zamboanga. Kita berada di bawah satu payung rohani yang sama, yaitu Every Nation, dan kita adalah satu keluarga. Okay, we are still here in our series, What Shapes Us. Right? Dan kita masih berada What di shapes us. series What Shapes Us. Pastor Aswan preached the scripture, salvation, sanctification, sacraments, second coming. Right, Pastor Aswan, you preach all of this. And today we'll be concluding the series to missions. Oke, dan sebelumnya Pastor Aswan telah memberitakan firman mengenai scripture, ayat, keselamatan, pengudusan, sakramen, dan juga kedatangan yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas mengenai misi. Okay, so today I'll introduce my family. This is my family. Pertama-tama, And by the way, in the Skype, nandun po yung, nandun po. Oh. There's my wife present, oh. watching in Oke, the jadi ada Skype. Say istri hi, dari Pastor Dave hello, bergabung lewat Zoom. hello baby, Knox baby, no. She's not a child, but I call her, our endearment is baby. Okay, so Oke, it's like saya Justin memanggil istri saya Bieber. dengan sebutan baby. Okay, my firstborn is Seth, 8 years old, Anak pertama saya bernama Seth, 8 tahun and usianya. Theo, Dan 4 juga years Theo. old. Usia 3 tahun. You know, as all of 4 tahun. yes, and also my beautiful and one and only wife. Dan satu-satunya istri saya yang cantik. Her name is Princess. Namanya adalah Princess. My name is Ray Dan David. Dan nama saya adalah Ray David. Ray means king. Ray berarti raja. David means King David. David berarti Raja Daud. So I'm king, she's princess. Dan jadi berarti saya raja, kan istri saya princessnya. So growing up, these two boys, we are setting a culture and values in our home. Dan ketika kami Gadgets at the table, please, okay? No gadgets at the table, and no cursing, no saying of bad words, and always say thank you to people. Oke, jadi nilai yang kami bangun adalah ketika kami berada di meja makan, tidak ada handphone atau gadget yang di atas meja makan, dan tidak ada perkataan kasar, dan tidak ada kata-kata yang tidak menghormati. So Friday, no gadgets for my eldest son Seth. He will only allowed to use gadgets during Friday, Saturday, and Sunday. Dan sepanjang sekolah dari hari Senin sampai Jumat tidak ada gadget, hanya bisa hari Jumat, Sabtu, Minggu. So these are the values that we want to shape to our kids. Dan ini adalah nilai yang ingin kami bentuk bagi anak-anak kami. So for all of us, we are shaped by something or someone at some point in our life. Dan beberapa dari kita dibentuk dari nilai, dari budaya yang ada di sekitaran kita. So as we, Church Kalapagading, part of Every Nation, if there's a thing that will shape us to on our identity is this: the gospel, the scripture, salvation, second coming, and the mission of Christ. Dan bagi kita, Gereja Every Nation Kelapa-Gading sendiri, kita dibentuk berada di bawah payung Every Nation Ministry. Kita dibentuk oleh firman, oleh Injil, oleh Kristus, oleh kedatangan kedua, setiap doktrin yang ada. So today, the title of my message is this: Good News for the Oppressed. Dan pesan saya bagi kita semua pagi ini adalah kabar baik bagi yang tertindas. Good news for the oppressed. This season, you know, we are in the obviously we are in the Philippines. All of us right now are angry at the officials in the government. Keadaan saat ini di Filipina, banyak orang yang sedang marah kepada pejabat-pejabat pemerintah Because of corruption. oleh karena masalah korupsi. There's a budget for flood control.
Ada dana untuk alat pengendalian banjir, and people are not using it to build a certain way for the flood will not overflow or will not hurt the people in the Philippines. dan sangat disayangkan bahwa dana ini tidak digunakan untuk membangun alat pengendalian banjir yang cukup baik. So these are the pictures. See it? Dan ini adalah gambarnya. People are suffering. Orang-orang menderita. People, especially a rainy season. Dan apalagi di saat musim hujan, People are angry and mad and frustrated to the government. orang-orang marah dan juga frustrasi kepada pemerintah. They not only robbing us millions but billions of pesos. Mereka tidak hanya sekedar merampas, bukan hanya sekedar jutaan, tetapi miliaran. And all of us feel that we are oppressed, Dan kita semua merasakan diri kita ditindas, depriving from the good life that all of us wants to experience in our nation. mereka merampas kehidupan yang layak dari setiap kita. People in the Philippines are living in the flood while the corrupt officials are living their best life. Mereka membiarkan rakyat di Filipina hidup dalam bencana, dalam banjir, sementara para pejabat hidup mewah tanpa beban. I know also Indonesia, for the past weeks, we experienced something like this. We experienced something angry and we are mad at our government. Dan hal yang sama pun terjadi bagi kita di Indonesia saat ini. Kita mengalami hal yang serupa. Kita marah terhadap pemerintah kita karena korupsi yang terjadi. And sometimes you ask God questions. Are we living in the favor of God? Dan seringkali kita bertanya, apakah kita sedang hidup dalam tahun rahmat Tuhan? The poor are still overlooked. People are still chained by addiction, crooked systems, fear, and anxiety. Orang-orang miskin masih terabaikan dan orang-orang masih terikat oleh kecanduan dan juga sistem yang hancur, yang rusak. People are oppressed, who are oppressed are still pressed down by injustice and despair. Bahkan orang-orang yang tertindas pun masih terhimpit oleh ketidakadilan dan juga keputusasaan. Question, if God has a plan, why does the world looks like this? Pertanyaannya sekarang bagi kita, jika Allah punya rencana, kenapa atau mengapa dunia kita masih seperti ini? So is his promise real or is just another religious story? Apakah ini janjinya yang nyata atau hanya sekedar cerita agama semata? Are only the corrupt officials can enjoy life? Apakah hanya orang-orang yang korup yang bisa menikmati hidup? And how about those people who are marginalized? Dan bagaimana dengan mereka yang terpinggirkan? The question for us is, what now? Pertanyaannya bagi kita sekarang, apa yang bisa How can we be a salt and light? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di dunia? And what are we, the churches, doing for them to hear the good news of our Lord Jesus Christ? Dan sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja supaya mereka mendengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus We Kristus? want God to solve this problem, but we are hesitant to be part of His mission for others. Kita mau Tuhan menyelesaikan masalah ini, tapi kita ragu untuk menjadi bagian dari misinya bagi kita sesama. You want to see blind open their eyes, but we are not showing them the true light. Kita mau melihat orang-orang yang buta dicelikan matanya, tetapi kita tidak memperkenalkan kepada mereka terang yang sejati itu. We want to see the captives are set free, but we are the ones not giving them the key to the true way of life. Bahkan kita mau melihat orang-orang yang ditawan dibebaskan, tapi kita sendiri pun tidak memberikan kunci mengenai kehidupannya sejati itu. But the good news is that Jesus isn't just reading Isaiah 61. Namun- He embodies it. Kabar baiknya adalah Yesus tidak hanya sekedar membaca Yesaya 61, tetapi ia benar-benar menggenapinya. That's why he said in verse 21, and he began to say to them, today this scripture has been fulfilled in your hearing. Makanya di ayat Lukas 4 ayat 21 dikatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. So Jesus was talking to a priest and to the Pharisees.
Dan ini konteksnya Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi. So these people are working only for themselves, not for the people. Dan orang-orang ini adalah orang yang mau bekerja hanya untuk diri mereka sendiri dan tidak mau bagi orang lain. People are still oppressed, people are still poor, and people are still blind. Orang-orang di saat itu masih tertindas, masih terhimpit, dan bahkan mereka masih buta secara rohani. So when Isaiah wrote this, Isaiah 61, then Dr. Luke also narrate this. Jadi ketika Yesaya menuliskan nas ini, Dr. Lukas, penulis Lukas ini melakukan narasi yang sama. He was talking about two types of people, spiritually and physically. Dan di sini dia berbicara mengenai dua tipe orang. Yang pertama adalah orang spiritual dan juga seorang fisik, manusia. Spiritually blind, physically oppressed, or spiritually oppressed, and those who don't have experience the goodness of God. Dan dua tipe orang yang tertindas secara spiritual dan juga tertindas juga secara fisikal sebagai manusia. So God came here to set all of us free. Dan datang untuk membebaskan kita semua. In other words, abandon his people. Selainnya, Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Amen. So three things I want to share to us this morning in line to our passage. Tiga hal yang ingin saya bagikan sesuai dengan ayat kita pada pagi hari ini. Number one, Jesus brings hope to the poor. Yang pertama, Yesus membawa pengharapan bagi orang-orang miskin. It says here in verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news. Everybody say good news. Oke, dikatakan di ayat 18 bahwa roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Good news to the poor. Kabar baik kepada orang miskin. So in reality, at some point we are all poor. Poor in spirit and poor physically. Kenyataannya, kita mungkin berada di fase yang sama bahwa kita miskin dalam spiritual kita, bahkan miskin dalam keadaan fisik kita, keuangan kita. Our reality, people's reality right now, but there's also higher reality. Itu adalah realita sekarang saat ini bagi kita, tapi ada juga realita yang lebih tinggi dari itu. Jesus became poor so that we can experience His richness. Yesus menjadi miskin, tanda kutip, untuk kita semakin kaya. Our spirit can experience His love, His mercy, and His forgiveness. Roh kita bisa merasakan kasih-Nya, pengampunannya, dan juga anugerah-Nya. So when Jesus became poor, Ketika Yesus menjadi miskin, meaning He personally experienced what it is to be poor, what it is to be rejected, to have experienced hunger and thirst. menandakan bahwa Yesus benar-benar mengetahui, mengenal apa yang kita rasakan juga ketika kita berada dalam tanda kutip miskin secara spiritual. Meaning Jesus is telling the poor that He sees them. They are not forgotten by God. Bahwa Yesus juga menyatakan bahwa orang-orang yang miskin pun tidak pernah dilupakan. So all of us, we believe God has a plan for us. Dan setiap kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana bagi kita. So these people were rallying, were frustrated, were poor in physically, were poor in spiritually. Jesus can or even give them hope. Orang-orang pada berlari berusaha untuk mencari pengharapan itu dan akhirnya Yesus datang menunjukkan dirinya membawa pengharapan itu. And hope here is not wishful thinking. Dan harapan di sini bukan berarti hanya pemikiran pengharapan belaka aja. It's a guarantee that we have it in God who looks after His people. Ini adalah sebuah pengharapan yang berupa jaminan bahwa Tuhan melihat jemaatnya atau umatnya. Who among you here agree that we have hope in Christ? Berapa banyak dari kita sini yang percaya bahwa kita punya pengharapan di dalam Kristus? No matter what is happening to us, even to our country, we can still have hope in Christ. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan bagi bangsa kita saat ini, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Someday justice will be served to those people who take advantage
to the people, advantage of the people, to poor people of God. Suatu hari nanti akan ada waktunya bagi orang-orang yang tidak melakukan keadilan. We are serving a God who sees us. Kita melayani Tuhan yang melihat kita. Amen. Now the Bible tells us that His eyes is on His people, Alkitab mengatakan bahwa matanya ada kepada umat-umatnya. but His face is on the wicked people. Tapi wajahnya menghadap kepada orang-orang yang lekuh hatinya. You know, His eyes can see everything. Matanya bisa melihat semuanya. He sees His people Dia melihat umatnya personally. secara pribadi. So the eyes is far away, yet He can see each and every one of us. Walaupun dia melihatnya dari jauh, tapi dia tetap bisa melihat kita secara dekat. But the face, the Bible tells, the face of God is on the wicked people. Dan Alkitab juga mengatakan wajahnya berada di hadapan orang-orang yang kikuk hatinya. Meaning He is close. He is just, He is just looking at these wicked people on what will they do against God's people. Jadi bisa saudara bayangkan ketika Alkitab mengatakan itu, berimajinasinya seperti Tuhan menghadapkan wajahnya di depan orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Now, if all of us have hope in Christ, Nah, sekarang bagi kita semua yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, we should share this to other people. kita perlu hanya bagi orang lain. You know, the song that we sang a while ago, Lagu yang kita nyanyikan sebelumnya, it says that I don't need to be quiet. dan dikatakan bahwa kita tidak perlu berdiam diri. My God is alive. Karena Tuhan kita hidup. I will not let it here inside, but I will share it to other people. Yang kita nyanyikan tadi sebelumnya adalah kita tidak mau itu berdiam dalam diri kita, tapi kita mau menyampaikan itu kepada orang lain. No matter our situation may be, Lepas dari apapun situasi yang kita alamin, there's always hope in Christ. selalu ada pengharapan di dalam Kristus. My prayer that all of these people will find hope in Him. Doa saya adalah setiap orang-orang ini dapat mendengar dan menemukan pengharapan dalam Kristus ini. Every nation, Kelapagading, will not be selfish in the hope that we have. Bahwa every nation Kelapa Gading tidak akan menjadi egois. All the more we need to go out there and share to them the word of God. Kita akan pergi keluar sana untuk memberitakan kabar baik. Amen. Amin. Number 2, Yang kedua, Jesus brings transformation to those who are bound and spiritually blind. Yang kedua, Yesus membawa perubahan bagi mereka yang terikat dan buta secara rohani. What is bound? Those who are in chain. Apa itu terikat? Mereka yang Or in dibelenggu oleh prison. rantai. Dalam penjara. Prison physically, or it can be spiritually. Yang dipenjara secara fisik ataupun secara spiritual. Verse 18b says, He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind. Dan dikatakan bahwa ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. That's His reason why He came here. Itulah alasan mengapa dia datang ke dunia ini. To set us free from hell Untuk membebaskan kita dari ikatan neraka and allowing us to experience transformation in our life. dan mengizinkan kita untuk mengalami transformasi dalam kehidupan kita. You know what? In the Bible, in the Old Testament, Di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, the only assurance that they will be successful or victorious in the battle dan jaminan atau garansi bagi mereka untuk bisa menang dalam pertarungan is the presence of God. adalah hadiratnya Tuhan. When He talked to Abraham, He said, Abraham, go to other nation. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, pergilah ke bangsa yang lain. And what He said, I will be with you. Dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau. He said also to Moses. Dan dia juga mengatakan hal yang sama kepada Musa. Moses said, I don't know how to speak. Musa mengatakan bahwa aku tidak tahu berbicara. But God said, do not be afraid. Tapi Allah berkata,
janganlah takut. for I will be with you. Dan karena Allah berkata, karena aku akan menyertai engkau. His presence will go with them. Hadiratnya ada bersama-sama dengan mereka. He also said that to Joshua. Dia juga mengatakan hal yang sama kepada Yosua. Joshua, do not be afraid and be discouraged. Dan dia mengatakan bahwa Yosua, janganlah takut dan gentar hatimu. For I will be with you. Karena dia mengatakan bahwa aku akan menyertai He engkau. said that to Gideon. Dia juga mengatakan hal yang sama kepada Gideon. Gideon was afraid. Gideon ketakutan. But he said to Gideon, Gideon, you will strike the Midianite with using only one hand. Dan dia mengatakan bahwa Gideon, kamu akan memukul rata orang-orang Midian dengan satu tangan. Why? Kenapa? Because he will be with Gideon. Karena Allah bersama-sama dengan Gideon. Fast forward, Dipercepat waktunya. New Testament. He said, God is with us. Dan di perjanjian baru dikatakan bahwa Allah beserta kita. Emmanuel. Immanuel. So after his death on the cross, Setelah kematiannya di atas kayu salib, God is not just with us, bahwa Allah tidak hanya sekedar bersama-sama dengan kita, but in us. tapi di dalam kita. You don't have to wait for you to die for you to experience heaven. Kita tidak perlu menunggu untuk kita meninggal untuk mengalami surga. Heaven is here right now. Surga ada di dalam hati kita. We can experience the transformation, the desire of Christ for us to have transformation. Kita semua bisa mengalami transformasi yang Kristus harapkan dalam kehidupan kita, karena Kristus yang mentransformasi kita. Those people who are addicted, those people who are in chain, in shame, in fear, in condemnation, and even sin. Bahkan untuk orang-orang yang di luar sana yang terikat oleh belenggu dosa, ketakutan, kecemasan, bahkan apapun itu yang mengikat mereka, bahkan dosa pun yang mengikat mereka, God wants them to experience real and lasting transformation in life. Tuhan mau mereka mengalami transformasi yang sejati dan kekal. Now, if all of us Sekarang have kita Christ in semua life, punya Kristus dalam kehidupan kita, we will experience transformation. kita akan mengalami transformasi. And that experience, Dan pengalaman inilah we will share it to other people. yang akan kita bagikan kepada orang-orang Those who are bound and spiritually blind. lain. Mereka yang terikat dan buta secara rohani. Have you seen people always, always in a circle of repeating itself, like always addicted, always anxious, always depressed? There's no freedom in life. Ada kenyataannya di mana setiap orang mengalami satu siklus yang sama, kita berbalik lagi kepada hal yang sama, terikat lagi dan oleh kenyataan dosa. No, those people can experience the transformation that God wants for them. Tapi pengharapannya adalah Tuhan mampu memberikan transformasi bagi setiap orang yang mengalami demikian. So God wants to open their eyes, Tuhan mau mencelikan mata mereka, not just to see these normal things, bukan hanya untuk melihat hal-hal yang seperti ini yang normal saja, but to see a eternal perspective. tapi untuk bisa melihat hal-hal yang kekal. Amen? So Jesus, He doesn't just give you a better version of your old life. Jadi Yesus tidak hanya memberi kita versi yang lebih baik dari hidup kita. He gives you a brand new life. Dia benar-benar memberikan kita kehidupan yang benar-benar baru. Amen. Amin. So what is number one? Apa yang pertama? Jesus brings hope to the poor. Yesus membawa pengharapan bagi orang-orang miskin. Jesus brings transformation to those who are bound and spiritually blind. Yesus membawa transformasi bagi mereka yang terikat dan buta secara rohani. And lastly, number three, Dan yang ketiga, Jesus brings freedom to those who are oppressed. Yesus membawa kebebasan bagi mereka yang tertindas. Everybody say freedom. Semuanya katakan kebebasan. Have you seen the movie Braveheart? Semuanya di sini pernah nonton Braveheart? Where Mel Gibson shouted, freedom! Ketika Mel Gibson berteriak, bebas gitu. That's also the Merdeka. desire of God for all of us. Itulah harapannya bagi Tuhan, bagi kita semua.
He said in that verse that he will set the prisoners free and to experience freedom to those who are oppressed. Dia mengatakan bahwa untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oppression isn't just political. Tertindas bukan hanya berarti politik saja. It's personal, Itu juga berarti secara pribadi, emotional, secara emosi, and spiritual. dan secara spiritual atau rohani. Think about this. Pikirkanlah hal ini. How many people in Kelapa Gading are oppressed politically, personally, emotionally, and spiritually? Coba pikirkan ini, renungkanlah ini. Berapa banyak orang di Kelapa Gading yang tertindas secara mental, secara fisik, secara rohani. God doesn't desire for His people to be oppressed. Tuhan tidak mengharapkan orang-orang atau umatnya untuk tertindas. When He called Moses to call out His people from slavery in Egypt to bring to the promised land, Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Mesir keluar, they were physically and spiritually oppressed, right? mereka saat itu tertindas, kan? But every night, Tapi semalam mereka berdoa. what did God said to Moses? Apa yang Tuhan katakan kepada For Musa? I've heard the groaning of my people. Sebab aku mendengarkan jeritan umatku. So that's the assurance that God is or desire freedom to those who are oppressed. Dan itulah yang menjadi tanda bahwa Tuhan benar-benar mengharapkan pembebasan bagi mereka yang This is tertindas. our assurance that God will bring justice. Inilah jaminan kita bahwa Tuhan akan membawa keadilan. But we, as a people, as a follower of Christ, Sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, we don't just pray justice or devastation to our government, right? kita tidak hanya sekedar berdoa untuk keadilan bagi pemerintah kita. The Bible commands us to pray for them. Alkitab mengajak kita semua untuk berdoa bagi mereka, For them also to experience freedom, hope, and transformation. untuk mereka juga mengalami kebebasan dari tindasan yang mereka If alami. God wants us to experience freedom, our government need to experience transformation and freedom also. Jika kita mau mengalami transformasi, kita juga berdoa bagi pemerintah kita agar mereka juga mengalami If the transformasi. Son sets us free, we will be free indeed. Jika seorang anak itu telah memerdekakan kita, maka kita benar-benar The Bible tells us that it is for freedom that He has set us free. dan oleh karena kebebasan itulah yang Dia membebaskan setiap kita. That's His desire for all of us. Itulah yang menjadi pengharapan Yesus bagi setiap kita semua. For us to be set free. Untuk setiap kita dibebaskan. Now, question. Pertanyaannya sekarang, How many of other nations are experiencing oppressions and spiritually blindness? berapa banyak bangsa-bangsa yang mengalami penindasan dan juga buta secara rohani? Think about Malaysia. Pikirkanlah Malaysia, Think about Singapore. pikirkanlah Singapura, Think about Australia. bahkan pikirkanlah Australia. Right? All of these nations, even though we have churches, yet they still experience spiritually oppressed, and people who are still in chain, people who are still in bondage of sins, and emotionally and spiritually blind. Bahwa bangsa-bangsa ini pun mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka tertindas secara spiritual. Mereka bahkan ketika gereja pun kita udah ada di sana, tapi mereka pun masih tetap mengalami hal yang sama, tertindas secara rohani. My prayer that someday Doa saya adalah kelak suatu hari nanti we will not ask missionary to come here to us. kita tidak meminta misionaris untuk datang ke tempat kita. All of us are already missionary. Setiap kita adalah misionaris itu. So we need to go to our communities to be a missionary. Bahwa kita dipanggil, diutus untuk pergi ke komunitas kita masing-masing untuk menjadi misionaris. And at the end of the day, if we experience freedom, transformation, and hope in life, no matter the situation, Pada akhirnya ketika kita semua telah mengalami pembebasan, transformasi yang kekal ini, pada akhirnya our hearts will turn to God. hati kita akan mengarah kepada Tuhan. And Jadi apapun keadaannya. think about Kelapa Gading. Pikirkanlah Kelapa Gading. Imagine Bayangkan all of the people here setiap orang yang ada di Kelapa will Gading give their heart towards God.
memberi diri hati mereka bagi Tuhan in worship to Him. dan memuji dan menyembah Dia. But we are still far away from that. Tapi kita masih, That's why we as a church, makanya kita sebagai gereja, we need to be a missionary. kita perlu menjadi misionaris. So we as a short-term, in short-term missions, Kita berada dalam misi yang singkat. our purpose Tujuan kami dari 10 days ini is to be salt and light to this community untuk menjadi garam dan terang bagi and to komunitas this ini city, dan Jakarta. bagi kota ini, Jakarta. The reason why we exist, Alasannya kenapa kita the ada, reason why mission exists, alasan mengapa misi itu ada, because people's heart are not worshiping God. oleh karena hati orang-orang tidak kepada Tuhan. John Piper said, missions exist because worship doesn't. mengatakan bahwa misi itu ada karena penyembahan atau hati manusia kepada Tuhan tidak ada. If all of the nations Bahkan setiap bangsa-bangsa will worship God, menyembah Tuhan, then there's no more mission. bahkan dari situlah tidak ada lagi misi. That's our desire. Itulah harapan kita. That's God's desire for us. Itulah harapannya Tuhan bagi kita. My prayer Doa saya that we will fill this church with many people give their lives and worship Him. bahwa Amen. gereja ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan dan dipenuhi oleh Kristus itu Invite the sendiri. worship team to please come. Mengundang tim worship untuk bisa maju ke depan Can we give God a praise? dan memberikan pujian bagi Tuhan. Can we all stand? Sekarang kita semua bangkit berdiri And let's pray. dan mari kita berdoa. Lord, we thank you Oleh karena hasratmu Tuhan, gairahmu bagi setiap kami, umatmu. Thank you, Lord, for allowing us to be salt and light Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk menjadi garam dan terang to Jakarta, bagi Jakarta, particularly to Kelapa Gading. secara khusus bagi Kelapa Gading. Lord, I pray Tuhan, Engkau berdoa that all of us here, bahwa setiap kita yang ada di sini, that will be a missionary. bahwa setiap kami akan menjadi seorang misionaris. First to our family, Pertama, kepada keluarga kami, to our neighbor, kepada tetangga kami, to our community, kepada komunitas kami, and even to the city. bahkan kepada kota ini. Lord, Tuhan, if all of us have freedom, hope, and transformation in life, ketika kami semua mengalami transformasi dalam kehidupan kami dan memiliki pengharapan dalam Engkau, Lord, help us to share it to other people. bantu kami, tolong kami Tuhan untuk membagikan ini kepada orang lain pun. In Christ's name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Amen. Amin. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berkati sepanjang hari kami penuh dengan damai sejahtera ilahi dan sukacita di dalam Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan kiranya berkat-berkat ini menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.